Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik SMP Muhammadiyah 2 Bambang Liporo? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Bersama saya Jumaini Rahmadani dari Universitas Ahmad Dahlan. Kita tahu bahwa sekarang kita berada di tengah-tengah pandemi corona. Ya. Nah, oleh karena itu, belajar dari rumah adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menunjang pendidikan kita. Selalu ingatlah jika ingin keluar dari rumah, patuhilah semua protokol kesehatan yang berlaku. Oke, semangat belajar semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan semua alat tulisnya, catat semua hal yang penting, catat semua yang tidak dipahami, tanyakan semua yang tidak dipahami. Oke, kita masuk ke contoh himpunan lainnya di sini. Tentukanlah himpunan bagian dari ketiga himpunan di bawah ini. Di sini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, karena semua himpunan B ada di dalam himpunan A, maka himpunan B subset dari A, himpunan bagian dari A. Karena himpunan A memuat anggota himpunan B, maka A disebut super subset B. A super subset B. Karena himpunan C bukan merupakan himpunan A dan juga bukan merupakan himpunan B, maka A bukan himpunan bagian dari A, C bukan himpunan bagian dari A, dan A bukan himpunan bagian dari C. Begitupun B bukan himpunan bagian dari C, dan C bukan himpunan bagian dari B. Kita masuk ke himpunan semestanya. Di sini kita tulis himpunan B di dalam himpunan A, karena himpunan B semua anggotanya ada di dalam himpunan A. Seperti itu. Himpunan C terpisah karena tidak ada anggota himpunan yang sama karena tidak ada anggota himpunan yang sama antara C dan A atau antara C dan B. Kita masuk ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Jadi himpunan kuasa dilambangkan dengan P besar dan A besar. Nah, lambang dari jumlah himpunan kuasa adalah N, P besar, A besar. A bisa diganti dengan himpunan lainnya, tergantung himpunan yang diketahui. Misalnya, Z nih, himpunan Z, jadi PZ. Seperti itu ya. Nah, cara mencari himpunan kuasa adalah dengan teknik penghapusan bilangan, angka, atau anggota himpunan tersebut satu persatu. Himpunan kuasa adalah bagian dari himpunan bagian. Himpunan kuasa hanya terdiri dari satu himpunan saja, dengan anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Oke, maksudnya himpunan kuasa itu cuma satu himpunan, misalnya himpunan Z, maka hanya himpunan Z saja, gitu. Dia bukan merupakan gabungan dari himpunan yang lainnya, seperti itu. Dan himpunan kuasa itu merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Kita masuk ke contoh, tentukanlah himpunan kuasa dari himpunan Z. Z sama dengan 1,2,3,4. Di sini kita akan menggunakan cara penghapusan untuk mencari himpunan kuasanya. Yang pertama, tanpa penghapusan kita peroleh 1, 2, 3, 4. Penghapusan pertama kita peroleh 2, 3, 4. Penghapusan angka 2 kita peroleh 1, 3, 4. Penghapusan angka 3 kita peroleh 1, 2, 4. Penghapusan angka 4 kita peroleh 1, 2, 3. Nah, penghapusan angka 1, 2 kita peroleh 3, 4. Kan? Penghapusan angka 1, 3 kita peroleh 2, 4. Penghapusan angka
24, kita peroleh 13, dan seterusnya sampai penghapusan itu habis dan menghasilkan himpunan kosong. Seperti itu ya. Dari sini kita mendapatkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan Z itu berjumlah 16 dan terdiri dari anggota himpunan kosong, anggota himpunan yang memiliki 1 anggota, himpunan yang memiliki 2 anggota, dan himpunan memiliki 3 anggota, sampai himpunan yang memiliki 4 anggota. Oke, karena tadi telah kita cari himpunan kuasa dengan teknik penghapusan. Semua anggota himpunan kuasa ini merupakan anggota bagian dari himpunan Z. Nah, kita bisa jabarkan satu-satu seperti ini ya. Kita bisa urutkan dari himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai ini, sampai sini. Nah, penulisannya pun kita bisa tulis seperti ini. PZ sama dengan kita tuliskan semua anggota himpunan kuasanya. Nah, himpunan kuasa merupakan anggota dari himpunan bagian. Ya, maksudnya ya ini, himpunan, semua anggota himpunan kuasa, ini ya, itu bagian dari himpunan Z, himpunan bagian dari Z, seperti itu. Catatan yang perlu diingat, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, berapapun anggota himpunannya, selalu ada himpunan kosong. Setiap himpunan merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Seperti ini ada satu himpunan Z, jadi kita lihat bahwa setiap anggota himpunan ini menjadi bagian dari anggota himpunan itu sendiri. Untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan kosong anggota A atau anggota himpunan apapun lah itu. Jadi setiap himpunan pasti ada himpunan kosong dan A anggota himpunan A. Seperti itu ya. Kita masuk ke himpunan kuasa yang selanjutnya, materi yang selanjutnya. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A memiliki anggota A, maka banyaknya himpunan kuasa ada 2, yaitu himpunan kosong dan A. Nah, karena kalau kita pakai teknik penghapusan, kalau ini A-nya dihapus, maka kita akan mendapatkan himpunan kosong dan himpunan A. Yang kedua, kalau 2 anggota, ada 4 himpunan kosong A, B, AB. Nah, yang 3, himpunan ini terdiri dari 3 anggota, jadi terdapat himpunan kosong A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Jumlahnya ada berapa? Ada 8. Itu ya. Ini kita bisa cari dengan teknik penghapusan. Seperti itu. Jika kita perhatikan banyaknya himpunan pada himpunan A, maka diperoleh pernyataan seperti ini. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan 1. Maka banyaknya himpunan kuasa sama dengan 2 pangkat 1, yaitu 2. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan 2. Maka banyaknya himpunan kuasa yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Benar ya, 4. Banyak himpunan yang ketiga ada 3. Anggotanya ada 3. Banyak himpunan kuasanya ada 2. Kita tuliskan 2 pangkat 3. Yaitu ada 8. Nah, jika banyaknya himpunan anggota himpunan A ada 4, maka himpunan kuasanya yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Seperti pada slide sebelumnya kita sudah mencari, yaitu 16 ya. Nah, ini jumlahnya ada 16. Oke. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, jumlah anggota himpunan A adalah dilamakan dengan NA, dan banyaknya anggota himpunan kuasa adalah NPA, maka diperoleh rumus untuk mencari banyaknya himpunan kuasa adalah NPA sama dengan 2 dipangkat pangkat NA, yang dimana NA adalah jumlah anggota dari himpunan A itu sendiri. Pada contoh sebelumnya, kita telah melihat contoh himpunan kuasa dari himpunan Z. Tentukan jumlah himpunan kuasa dari Z yang
Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Pembahasannya kita tulis PZ-nya ini ya, himpunan kosong 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 4. Nah, NZ-nya ada berapa di sini? Ada 4. Jadi kita mencari himpunan kuasanya dengan cara NPZ sama dengan 2 dipangkat 4. 4-nya dari NZ. Nih ya, jadi 16 adalah banyaknya himpunan kuasa Z. Oke? Kita masuk ke selanjutnya, himpunan yang sama. Himpunan yang sama adalah ketika dua himpunan atau lebih memiliki anggota yang sama. Anggotanya yang sama ya. Atau anggota yang ada pada dua himpunan itu sama, seperti itu. Contoh, A 1, 2, 3, 4, 5. Ini anggotanya. B adalah bilangan asli dari 1 sampai 5. Apakah himpunan A dan B sama? Nah, kita tulis anggota himpunan A dan kita tahu bahwa bilangan asli dari 1 sampai 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan A dan B itu sama. Dituliskan seperti ini, A sama dengan B. Himpunan ekuivalen. Nah, suatu himpunan itu dikatakan ekuivalen ketika dua atau lebih himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Pada himpunan yang ekuivalen tidak memperhatikan apakah anggota himpunannya sama tidak. Yang diperhatikan adalah jumlahnya. Seperti itu. Contoh soal, apakah kedua himpunan di bawah ini ekuivalen? Sini ada himpunan D dengan merah, kuning, hijau, dan biru. R dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Pembahasannya, anggota himpunan D sama dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan R sama dengan 4. Karena anggota himpunan D sama dengan anggota himpunan R jumlahnya, maka himpunan D dan R sama dengan himpunan D dan R itu ekuivalen. Himpunan saling lepas. Apa sih himpunan saling lepas? Himpunan saling lepas itu dikatakan ketika dua himpunan tidak memiliki anggota sama atau anggota setiap himpunan itu berbeda, seperti itu. Himpunan saling lepas dilambangkan dengan garis miring 2 seperti ini. Misal A, himpunan lepas B. Kita iriskan. Kalian kan sudah membahas atau mempelajari tentang irisan gabungan ya di pertemuan sebelumnya, maka ketika A irisan B itu tidak ada atau disebut dengan himpunan kosong, nggak ada irisannya. Seperti contoh, apakah himpunan di bawah ini saling lepas? Nah, sini ada A 6, 7, 8, 9, B 11, 13, 17, 19. Kita bahas nomor 1 dulu. Pada kedua himpunan ini, ada yang sama tidak nilai anggotanya? Tidak kan? Maka himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B. Bisa kita tulis pada diagram Venn. Ini harusnya S-nya di atas ya. Nah, kita lihat ini himpunan A, himpunan B, tidak ada irisan di sini, maka ini disebut dengan himpunan saling lepas. Sini ada nomor 2, himpunan R dengan anggotanya bebek, angsa, kuda, unta. T, anggotanya adalah kangkung, jagung, cabai, dan wortel. Apakah saling lepas? Ya, saling lepas. Karena tidak ada himpunan yang sama. Tidak ada anggota himpunan yang sama di antara R dan T. Maka nomor 2 disebut dengan himpunan saling lepas. Adik-adik, itulah materi himpunan yang dapat kita pelajari. Adik-adik, tidak terasa materi himpunan telah kami sampaikan dari minggu-minggu sebelumnya. Ini adalah materi himpunan terakhir. Insya Allah di hari Rabu kita akan mengadakan ulangan. Adik-adik tolong dipersiapkan ya. Nah, adik-adik tolong dipelajari lagi materi yang telah kami sampaikan. Itu Mbak Jumaini dan Mbak Ayu sampaikan. Adik-adik, jika ada yang belum paham tentang materi, silahkan ditanyakan. Di sini ada sedikit motivasi untuk kalian. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Belajarlah tanpa henti. Jangan pernah menyerah. Belajar mudah di mana saja.
Jangan pernah takut untuk bertanya jika belum paham. Sekian materi hari ini adik-adik, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam manis dari Jumaini Rahmadani. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.